Halo guys, apa kabar kalian semua? Di konten ini saya mau bahas bekerja di Jepang. Oke guys, di konten kali ini kita bahas ya bekerja ke Jepang. Kita mulai dari kenapa harus bekerja di Jepang guys. Dan ini alasan-alasan saya ya. Yang pertama, iklim bisnis di Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Kemarin terbukti, saya lagi ada negosiasi sawit, clearing sawit juga lagi bermasalah. Teman saya juga belum bisa kerja sampai sekarang, izinnya belum keluar dan sebagainya. Sejak demo kemarin tuh banyak banget problematika, apalagi Menteri Keuangannya juga ganti. Jadi banyak banget masalah di Indonesia, masalah izin, masalah pajak, masalah dan lain-lain lah, banyak banget masalahnya. Kayaknya nggak realistis kalau kita nyari pundi-pundi uang yang gede di Indonesia yang pasti. Terus yang kedua adalah kesempatan di Jepang itu sangat banyak ya. Jepang itu sangat membutuhkan pekerja, banyak pekerja untuk beberapa sektor industri mereka. Dan sepertinya pekerja dari Indonesia itu masih banyak peluangnya guys, masih bagus banget dibanding dari India ya. Kalau menurut saya nih dari beberapa artikel dan beberapa sumber-sumber yang tak pelajari nih. Terus guys, jumlah pekerja Jepang tuh banyak banget komunitas di sana. Yang terkenal kemarin kan komunitas PSAT ya, terkenal banget. Mungkin banyak banget komunitas karena orang Indonesia mungkin juga banyak banget di sana. Dan terbukti di sana juga aman-aman aja, nggak ada masalah orang Indonesia. Ya ada sih yang ngebakar apartemen kayak gitu-gitu sih. Itu kocak banget sih. Ya ada sih masalah-masalah gitu, tapi itu mungkin sebuah musibah aja lah. Tapi intinya banyak banget warga Jepang di sana, jadi aman, yang jelas pasti aman. Terus bagaimana dengan bagaimana dengan pekerja India yang ke Jepang yang lagi viral akhir-akhir ini? Kalau menurutku kayaknya orang-orang Jepangnya warganya Jepang kayak menolak deh kalau orang India, karena kayaknya lebih, kalau buat saya ya, saya nilainya nih, karena kalau orang Indonesia mereka lebih welcome gitu. Mungkin begitu ya. Kalau kalian di Jepang tolong komen. Kalau orang Indonesia di Jepang kayak lebih welcome deh mereka itu, kayaknya sih kalau menurut saya. Mungkin karena oknum-oknum aja orang Indonesia itu, nggak semuanya. Terus kenapa saya harus ke Jepang guys? Yang pertama, upgrade ekonomi. Yang pertama itu ada beberapa hal yang saya selesaikan. Terus yang kedua adalah permodalan. Saya udah punya plan bisnis yang saya butuh modal yang gede banget dan nggak realistis kalau saya pakai pinjaman perbankan. Terus kenapa harus bisnis itu bang? Kenapa nggak bisnis yang lain? Saya menguasainya di bidang itu. Yang jelas, saya menguasai bidang itu, saya paham banget di bidang itu. Teknisnya saya paham banget, udah di luar kepala di bidang ini. Cuma yang realistis di bidang ini, saya harus punya modal yang gede supaya saya bisa mengakuisisi sebuah lahan, terus saya jadikan properti. Dan itu udah plan saya. Dan bisnis ini guys nggak realistis kalau kita pakai pinjaman perbankan. Saya udah ngitung dari A sampai Z, Excel saya udah tak otak-atik rumusnya. Dengan pinjaman perbankan itu nggak realistis, karena properti nggak bisa laku tiap hari, itu pasti nggak setiap hari itu bisa laku. Terus kita perlu modal gede buat infrastruktur segala macam. Tapi kalau kita punya modal gede, kita bisa finishing infrastruktur segala macam, kita bisa bagusin infrastrukturnya, kita nggak pakai bank modalnya. Ini bisa jadi 4 kali, bisa keuntungan kita itu bisa 100%, bisa hampir 200%. Gila ini properti. Cuma memang properti nggak bisa laku setiap hari guys, dia bertahap. Targetku tuh properti itu selesai project itu 6 tahun 7 tahun. Saya targetku tuh panjang, memang nggak harus cepat selesai, karena saya pengen ngejar take profitnya. Jadi dengan hal itu, dengan target ini, saya pengen punya modal yang gede. Dan yang paling realistis, saya ke Jepang buat bekerja di sana dan ngumpulin uang. Kalau kita ngumpulin uang di Indonesia kayaknya nggak realistis banget guys, karena kayaknya iklim bisnis juga lagi nggak baik-baik aja di Indonesia. Terus pertanyaan ketiga nih, kenapa harus ke Jepang, nggak ke negara lain? Saya punya beberapa plan ya, negara kayak ke Amerika, kayak ke Australia, dan kayak ya itulah, mungkin negara Taiwan segala macam. Tapi saya lebih suka Jepang karena budayanya. Yang jelas yang pertama budayanya. Terus yang kedua vibes-nya. Jepang itu vibes-nya menurutku bagus banget buat konten. Jadi mulai bangunannya, mulai jalanannya yang rapi, paretnya yang bersih, perkereta apiannya yang bener-bener itu membuat itu idola banget ya. Saya bener-bener sangat senang banget dengan sistem perkereta apian Jepang. Belum lagi makanannya, belum lagi cara penyajian makanan, mulai dari vending machine, bintu segala macam, itu banyak banget yang bisa kita gali di Jepang. Belum lagi budayanya, belum lagi macam-macamnya lah, banyak banget yang bisa digali di Jepang. Dan banyak banget ideku nanti pasti di sana. Jadi saya bisa kerja, aku tetap bisa konten, aku tetap bisa jalanin pekerjaan dan konten. Terus
Yang keempat, langkah awal yang saya lakukan. Ini penting guys. Saya tadi udah nyari beberapa PT referensi dari keluarga yang menyarankan, udah PT segala macam, kita udah ini, cuma memang belum sekarang. Mungkin tahun depan, baru awal tahun depan aku baru proses mendaftar. Tapi guys, sebelum itu saya nggak bisa tenang-tenang aja. Ini saya harus berpikir keras buat belajar bahasa Jepang. Karena beberapa artikel, beberapa berita, beberapa ini udah tak searching semua. Minimal ke sana itu kita harus mengantongi lisens bahasa Jepang dasar. Itu penting banget. Dan saya mulai dari nol. Gila. Saya mulai dari nol. Ini memang challenge banget sih buat saya. Ini challenge bukan suatu yang berat buat saya, tapi challenge aja. Saya bikin santai aja karena hafalan itu nggak bisa kita tertekan, intinya itu. Kita harus happy, terus tenang. Tapi kalau aku mulai dari sekarang ini realistis. Mungkin kalau udah masuk PT aku udah bisa menguasai ya 60-70 lah, itu udah bagus lah. Nggak 100% lah, 60-70 saya udah menguasai bahasa Jepang di angka itu udah bagus banget. Tapi memang yang susah guys, kanjinya itu susah banget. Aku nggak tahu ya itu masuk ke kriteria bahasa Jepang itu atau cuma bahasanya aja atau kita harus kanjinya juga, nggak tahu. Cuma yang jelas yang penting langkah aja. Nanti sambil saya riset. Terus guys, yang kelima, targetnya kerja di mana? Di sana tuh kalau nggak salah saya tadi diskusi sama saudara, sama adik saya yang nyponsori saya kan untuk kesana. Itu ada dua, yaitu di pabrik atau di outdoor. Di outdoor itu seperti pertanian atau di bangunan. Nah ini guys, kalau di outdoor itu lebih enak ya. Kalau di indoor ya kayak di pabrik kayak di indoor dulu kita bahas. Di indoor itu lebih enak, nggak panas. Yang jelas nggak panas, lebih terjadwal mungkin. Tapi kayaknya semuanya terjadwal di Jepang deh. Terus pekerjaannya mungkin nggak terlalu berat, dalam artian nggak terlalu berat kalau kita cuma misalnya kita di pabrik baju nih, kita bikin kerah gini aja, ya udah bikin kerah terus gitu. Jadi nggak terlalu banyak, jadi beban pekerjaannya mungkin nggak ada. Tapi ini menurut versiku ya kan. Terus kalau di outdoor seperti pertanian itu kan lebih kompleks ya, mulai dari pembibitan, terus perawatan, manen segala macam. Terus di bangunan kita harus mikirin struktur, kita harus mikirin material, loading barang segala macam dan lain sebagainya. Jadi lebih kompleks lah masalah pekerjaannya. Terus bagaimana bang kalau sopir? Kayak ini. Kalau sopir kayaknya saya benar-benar harus menyesuaikan ya. Karena saya tuh dulu itu sopir pejabat suka ngejar deadline pesawat segala macam. Jadi style saya nyopir itu agak ugal. Ini yang nggak bisa di Jepang, tapi memang ya bisa sih kita menyesuaikan budaya saya pasti bisa. Cuma ngantuk guys, saya tuh ngantuk kalau nyopir biasa aja tuh suka ngantuk lah intinya itu. Dan pasti saya akan berpikir 3 kali, 2 kali, 4 kali mungkin kalau di bidang sopir ya. Karena itu tadi bukan kita nggak bisa nyopir ya, penguasaannya guys. Kalau setir kanan kan sana juga setir kanan, kayak nyaman aja. Tapi kita lihat nanti, itu kita pikirkan nanti. Yang penting beberapa tadi kayak nyari PT-nya yang benar, terus belajar bahasa Jepangnya, mungkin itu dulu dan lain sebagainya. Terus yang paling mendasar lagi adalah skill apa yang sudah saya kuasai. Ini penting guys, karena ini kepedean saya di sana nih. Saya nggak nol banget ya ke sana intinya. Saya itu jelas software design semua menguasai. Beberapa software design saya menguasai, 3D design saya menguasai, baca gambar konstruksi saya menguasai, Office lengkap saya menguasai, komputer aman, saya menguasai semua kecuali programming, saya nggak bisa programming. Ngelas saya bisa, terus saya mainan kayu, mainan plywood, mainan furniture saya bisa. Minus skill saya itu adalah listrik dan programmer. Nah ini listrik dan programmer nih minus skill saya. Kalau pertanian gimana bang? Kalau pertanian kayaknya nggak ada minusnya karena itu budaya itu saya udah sejak kecil keluarga petani kan, saya dibesarkan di keluarga petani, kayak nggak ada masalah banget di situ, aman. Terus bagaimana bang dengan pekerjaan yang lagi OTW jalan sekarang? Nah ini penting guys. Saya ada beberapa pekerjaan yang lagi OTW jalan sekarang. Yang pertama adalah lahan, ada kerja sama lahan sama teman. Itu tadi udah teleponan sama teman baik, udah tak delegasikan, nanti bisa tak remote dari sana. Terus yang kedua ada negosiasi sawit yang sedang berjalan. Ada negosiasi guys, saya dapat project mencarikan lahan sawit yang gede banget di sini. Ini lagi OTW jalan. Minggu-minggu ini saya pertemuan nih sama kalau jadi ini pertemuan sama ownernya yang punya duit buat negosiasi ini lahan sawit ini.
kalau negosiasi gede gini guys, biasanya saya itu nggak terlalu tak bikin serius sih, tak bikin jalan aja sih. Kalau rezeki nanti nggak kemana kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu berharap juga nggak terlalu tak tinggal gitu loh ya. Jadi kita slow aja, karena rumus saya tetap ketika duit itu gede, resikonya juga pasti gede. Ketika project kita yang kita handle itu gede duitnya, itu pasti juga susah banget. Saya harus pakai notaris, nanti perjanjian fee segala macam itu dan lain sebagainya. Itu udah lagi OTW jalan, minggu-minggu ini mungkin itu jalan. Tapi tak bikin santai aja, kalau rezeki nggak kemana kayak gitu lah. Terus bagaimana konten ini bang? Nah ini guys, tadi udah meeting sama teman ya. Konten ini tetap jalan. Mungkin kalau libur saya syuting 4 kali, 3 kali atau berapa, saya langsung ngerapel, terus saya email ke Indonesia. Nanti udah ada editor di Indonesia itu yang ngupload, yang edit, yang upload, udah ada semua di Indonesia, udah siap. Mungkin nanti beberapa hal yang tak latih kayak bikin thumbnail segala macam, itu mungkin beberapa hal yang tak latih. Terus mungkin kalau ada penyesuaian kita bisa meeting via video call, kan sekarang gampang aja lah, itu nyaman aja. Terus tambahan konten persiapan ke Jepang, biasanya kan seperti belajar bahasa, kayak daily perjalanan saya, itu mungkin ada beberapa konten saya di short, mungkin itu persiapan saya ke Jepang, mungkin dari mulai belajar bahasa dulu, mungkin kocak banget itu. Jadi itu mungkin kocak banget ya, karena bener-bener baru, saya nol banget bahasa Jepang, itu nol dasar, taunya konnichiwa sama apalah. Jadi begitu, mungkin ini konten-konten lucu banget ini. Tapi kayaknya di short aja, tak bikin short aja, nanti tiap hari mungkin ada perkembangan saya sampai nanti saya berhasil lolos berangkat ke Jepang. Nanti tak share aja kendalanya di mana, misalnya ada trouble di mana dan sebagainya. Tadi adik saya udah mesenin mata gimana. Mata alhamdulillah nggak ada masalah, saya nggak minus, saya nggak min. Buta warna enggak, normal semua. Kalau apa itu cek kesehatan belum ngecek sih. Semoga aman aja. Oke, gitu aja guys di konten saya kali ini ya. Kayak saya mulai menata lagi nih di YouTube, di ekonomi saya, di karir, di pekerjaan segala macam. Oke, kalian ikutin aja. Yang penting kita bisa nge-share hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, dan semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, jangan lupa subscribe video ini dan terima kasih untuk video, semoga bermanfaat buat kalian.